Yo, balik lagi sama gue Steven. Dan hari ini gue masih mau nge-review mobil yang tua juga. Usianya ini mobil udah 20 tahunan. Tapi kelihatannya masih cakep banget. Jadi ini menurut gue sih Honda City Type Z. Menurut gue itu mobil ini salah satu mobil sedan Honda yang tampang depannya tuh kece banget. Jadi dari lampu sampai bumper itu tuh udah mix and match-nya tuh bagus banget. Menurut gue ini tampang depannya udah nggak berlebihan, simple aja, cuma kelihatannya bagus. Dan kita bicara dimensi ya, mobil ini tuh punya dimensi panjangnya itu 4,2, tingginya itu 1,4 dan lebarnya itu 1,7. Jadi mobil ini pas keluar itu bersaing sama Soluna dan Baleno. Nah, sebagai informasi tambahannya, mobil ini itu diproduksi sebenarnya di tahun 96. Kalau di Indonesia itu dikenalnya sebagai Honda City Persona. Dan di tahun 1999 dia melakukan facelift. Dan jujur ya, kalau misalkan dibandingin sama City Persona, jauh banget. Ini jauh lebih ganteng. Walaupun bodinya sama, tapi di sini ada perubahan di bentuk lampu depan dan lampu belakang yang kita tahu dari luarnya itu. Dan itu benar-benar mengubah nasibnya Honda City pada saat itu ya. Jadi ini kalau gue bilang ini jelas market leader sih. Dibandingin sama Soluna, dibandingin sama Baleno juga, ini tetap lebih bagus menurut gue. Dan menariknya mobil ini tuh sebenarnya ganteng sih, ganteng. Cuman memang sampai sekarang ini belum banyak orang yang demen-demen modif mainin mobil ginian. Jadi buat kalian yang emang tertarik nih buat mulai dalam tanda kutip menggoreng harga mobil City Type Z, udah bisa karena harganya ini masih terjangkau banget. Oke, paling itu aja. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya nih. Nah, di bagian sampingnya standarnya velgnya seperti ini. Ini ukurannya 14, lebarnya itu 6,5, rata ya. Ini velg standarnya. Nah, salah satu kelebihan Honda City dibandingin sama Soluna atau Baleno itu suspensinya. Jadi suspensinya itu udah independen. Ditambah dengan stabilizer depan dan belakang. Remnya juga udah cakram ya. Ini depan belakang udah cakram. Terus kalau misalkan kita lihat sampingnya ini bener-bener sederhana banget. Cuma udah ada chrome nih. Ini udah dilapisin sama chrome. Masih sama ya bodinya sama City Persona. Dan sekarang kita lihat ke tampang belakangnya yuk. Nah, ini salah satu bagian favorit gue buat di mobil Honda City Type Z. Lampunya ini nih, apa ya, kelihatannya bentuknya biasa aja. Cuman sporty banget gitu, kelihatan sesuai gitu sama depannya. Udah kristal juga kan, jadi kalau misalkan di City Persona itu, kalian tahu lampu belakangnya ini belum kristal nih. Belum kristal, tapi di faceliftnya City Type Z, ini udah kristal. Berikut juga dengan lampu depannya. Sekarang kita lihat kapasitas bagasinya. Oke. Nah, ini kapasitas bagasinya. Mirip-mirip ya sama Civic sama All New kemarin juga yang kemarin gue bahas. Civic sama itu juga bagasinya kurang lebih sama kayak gini. Dan ini udah dilengkapi sama karpet Bluedro ya. Terus di sini ban serep, terus dongkraknya itu tempat penyimpanannya nggak ada. Biasa mungkin di dalam sini kali ya ditaruh. Tapi ini kebetulan lagi ada di dalam bagasinya. Udah dari bagasinya sih nggak ada yang spesial, nggak ada tempat penyimpanan juga di bagasi sini. Lampu ada, ini kuning. Sekarang kita lihat yuk ke bagian dalamnya. Nah, lanjut kita bahas kabin belakangnya. Kabin belakangnya itu biasa aja. Ini legroom cuma muat 1 jari pas-pasan, tapi kaki masih bisa masuk ke dalam ya. Terus udah dilengkapi sama armrest juga nih. Wah, ini armrestnya enak juga, cuman belum ada cup holder ya. Belum ada tempat penyimpanan sama sekali di sini. Oh, ini ada nih, sorry. Di back pocket ya.
back pocket seat di belakang jok depan kiri kanan. Terus biasa kalau misalkan kalian emang tahu Honda City ya, itu punya kelemahan. Kelemahannya di mana? Ini nih, di door trimnya nih. Pasti keriting, pasti lepas. Entah itu di depan, entah itu di belakang nih, kayak ini udah ya. Nah, ini udah ada. Ini keriting-keriting. Gua takut ngelotok semua. Terus yang gua kurang suka dari mobil ini adalah joknya sih. Joknya itu kalau kalian lihat ya, kalau ini kan yang motifnya ini. Bludru yang ininya, ini tuh kalau misalkan dipakai kayak bebulu. Kayak sering kegesek gitu, didudukin kayak bebulu. Nih kalau kalian lihat nih, ini udah ada nih. Nah, ini udah mulai bebulu. Jadi kekurangannya sih itu ya. Kalau menurut gue ini bahan joknya tuh kayak kain tuh. Ini kain nih. Kalau ini kan bludru. Ya ini kayak kain. Terus di sini door trim cuman ada power window sama buat buka pintu nih, tuas buat buka pintu. Dan atasnya ini udah nggak bludru ya, ini kayak semi kulit gitu sih, semi kulit. Tapi duduk di sini itu ya yang kalian lihat nih, posisi duduknya ini nggak tersangga dengan sempurna ya. Dengan tinggi gua 180 ini nggak tersangga sih. Cuman oke lah buat ini perjalanan dalam kota gitu, naik mobil ini duduk di belakang masih oke kok. Ya udah, paling di belakang gue cuma bahas itu doang. Sekarang kita lanjut yuk ke depannya kayak gimana. Oke, jadi ini gue udah ada di balik setirnya Honda City Type Z, dan yang menarik perhatian gue pertama kali adalah speedometernya. Jadi di speedometernya ini nih, gauge-nya itu tuh backgroundnya warnanya navy blue. Jadi dia beda sama yang lainnya, itu kan hitam kan. Nah ini navy blue. Terus ini mobil walaupun udah tahun 2000 ya, tapi kan ini sebenarnya versi facelift ya. Jadi masih berasa tuanya itu. Nah tuanya itu indikatornya ini cuma ada 4 nih. Jadi yang satu indikator mesin, terus oli, rem tangan sama aki. Cuma 4. Padahal ini tempat buat indikatornya itu banyak, tapi yang nyala itu cuma 4. Diisi sama 4 doang. Terus, nah setirnya ini nih posisinya fix, dia nggak bisa berubah, nggak bisa tilt, nggak bisa teleskopik, jadi udah begini aja. Terus yang berasa lagi di mobil ini berasa tuanya adalah, nah ini nih, kalau mobil-mobil zaman dulu kan kalian tahu lah ya, bisa naro barang-barang di dashboard ya. Nah ini kita masih bisa naro nih, walaupun sekarang itu kelihatannya jadi kalau dulu kan posisinya rada-rada dalam tuh, udah ini ceper aja nih, nggak terlalu tinggi gitu kedalamannya. Terus yang menarik lagi di mobil ini adalah AC-nya nih. AC-nya jadi blowernya itu yang di tengah ada 3. Dia ada 3 nih. Yang satu ini fix juga ya, nggak bisa diubah kiri kanan, ini cuma bisa ke tengah doang. Tapi yang kiri kanan itu bisa diatur arah anginnya. Terus di bawahnya ini juga super sederhana. Pengaturan AC itu masih kayak knob kompor, diputer semua. Yang digital itu cuman jam. Ini jam digital udah. Ini head unitnya, ini kayaknya head unitnya nggak tahu ya ori apa gantian, tapi Kenwood sih. Setahu gua itu zaman-zaman dulu memang Kenwood atau GVC kalau Honda head unit standarnya. Di bawahnya lagi ini ada asbak sama lighter ya. Ini asbak. Terus di sini ada tempat penyimpanan, lumayan dalam dan gede juga. Ini kayak mungkin taruh minuman kaleng juga muat kali nih di sini. Terus di belakangnya lagi ini ada tempat koin. Tempat koin. Nah, ini transmisinya 5 speed. 5 speed manual. Terus di bawah ini udah nggak ada apa-apa, handbrake. Oh, tadi sama di belakang, sorry. Ini ada asbak juga nih di belakang. 1. Sekarang kita lanjut ke sun visor ya. Sun visornya belum ada lampu, belum ada cermin. Ini masih sederhana banget. Oh sama, gue belum bahas kualitas material interiornya ya. Jadi material interiornya itu yang di door trim ini udah empuk ya, soft touch. Tapi yang di dashboard sini semuanya hard plastik. Ini hard plastik.
Dan kalau orang yang punya Honda City tuh rata-rata kebanyakan ini dilepas nih. Gak tahu emang lepas apa disimpan. Karena ini rentan banget sih buat lepas ya. Bludrunya yang di door trim. Kalau kalian lepas, dalamnya itu sama kayak gini. Kayak gini juga nih. Udah, sekarang kita lihat. Nah ini nih kapasitas lacinya nih. Kapasitas lacinya bukaannya sih gede. Cuman kapasitasnya nggak terlalu gede. Nggak terlalu dalam juga. Ini kapasitasnya nih. Udah, paling itu aja yang bisa gue bahas. Nah sekarang gue mau driving experience. Kalian pasti akan kaget kalau tahu mobil ini tuh nggak nyampe 1 ton. That's why mobil ini tuh mesinnya itu dibilang kenceng bawaannya karena dibantu dengan bobot bodinya tuh yang ringan. Nggak nyampe 1 ton, lebih tepatnya 985 kilo. Yuk kita coba yuk tes nyetir ini mobil kayak gimana enaknya. Nah tadi gue ada kelupaan ya di sini nih. Di sini ada laci penyimpanan nih. Lumayan dalam dan lumayan gede sih. Buat taruh handphone sama dompet masih bisa. Di bawah setir ya posisinya. Terus sama di mobil ini tuh ya power window yang autonya itu cuman yang di driver. Itu pun cuma buat yang naik ke atas. Jadi kalau misalkan yang ke bawahnya itu kalian mesti tahan. Kalau ke atas itu bisa auto. Nah ini mobil dulu tuh kalau lagi kalian dulu suka ke Asia Afrika di tahun 2000-an ya. Nah ini mobil tuh banyak sekali yang pakai. Gampang dimodif, terus ya standarnya juga udah kencang sih. Enak. Nah di mobil ini suara mesin masuk. Terus posisi duduknya ini walaupun ini posisinya fix ya, nggak bisa berubah, cuman posisi mengemudinya masih oke kok. Terus koplingnya enteng, koplingnya itu enteng, diinjeknya nggak berat, dan gasnya juga responsif juga. Kalau buat tarikan bawahnya itu akselerasinya masih cukup oke. Oke. Terus nah ini Soluna nih angkatannya nih. Bantingan sih ini mobil keras, cuman soundproofingnya tahu ya belum ketemu ini sih. Cuman yang gue demen dari mobil ini sekali lagi nyetirnya enak sih. Kayak easy to use aja, gampang dipakai. Bodinya nggak terlalu besar, terus juga tenaganya cukup. Tadi gue nggak tahu ya, ini horsepowernya tuh standarnya di 115. Tenaganya tuh, tenaga yang dihasilkan 115, dan mobil ini perawatannya tuh beda kalau sama kayak misalkan kayak waktu itu gue sempat nge-review Grand Civic, itu kan spare partnya mahal banget, nyarinya juga setengah budek. Nah kalau ini ya usianya memang gak setua Grand Civic sih, cuman spare partnya udah umur 20 tahun, cuman spare partnya itu masih banyak, dan mesinnya ini VTEC-nya juga terkenal bandel sih dan irit pula. Oke. Nah ini setirnya enteng nih. Oh sama setirnya nih tadi gue lupa bahas juga. Ini kalau misalkan setirnya kan jadi dari karet gitu ya. Ini kalau kejemur gitu jadi suka ini nih longgar, mesti disuntik. Visibilitas mobil ini overall oke. Ini cuman kayak spionnya kayak rada kecil ya. Spionnya rada kecil. Nah cuman ini mobil feedback ban-nya itu sama setirnya itu sinkron gitu, presisi. Oh ya sebelum itu gue thank you banget yang udah minjemin mobilnya ini buat di-review sama Om Ekmon. Thank you Om Ekmon. Ya jauh-jauh datang dari Senen. Ini
gue bisa nge-review mobil ini. Thank you banget. Dan katanya sih mobil ini mau dijual. Harganya itu sebutin jangan ya? Sebutin aja. Oke, jadi harganya itu ini dilepas di angka 55 juta nego. Buat kalian yang emang tertarik bisa nanti kontak ke gua dan gua akan nyampein ke yang punya. Tulis aja di kolom komentar. Nanti gua bakal share nomornya buat kalian yang tertarik sama ini mobil. 55 juta sih dapat mobil kayak gini udah oke banget ya. Kalian bandingin kalau misalkan beli, ya ini buat dipakai ya. Kalau buat dipakai sih sama E30 sekalipun jauh lebih enak ini sih. Jauh enakan ini. Ya cuma modelnya ya ini Jepang ya. Nggak bisa disamain, kalau E30 kan masuknya udah European Classic. Udah paling gitu doang review gue buat mobil Honda City Type Z tahun 2000. Thank you buat yang udah nonton. Semoga ini ngebantu juga, videonya ngebantu buat kalian yang emang lagi nyari Honda City Type Z, buat gambarannya seperti apa mobilnya. Dan yang paling penting, jangan lupa bahagia. See you on next video. Adios, bye.